Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Selamat Sebelum kita mulai, ucapkan selamat Idul Fitri ya. Masih bulan Syawal ini. Pada yang Muslim yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah yang dilakukan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setelah Ramadan menjadi yang lebih baik lagi. Akan bisa beramal di 11 bulan ke depan, sehingga sampai lagi bulan Ramadan. Mudah-mudahan bisa kembali lagi menjumpai bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjut pada pembahasan kali ini, perkuliahan ke-9. Kita membahas ini masih dalam perkerasan jalan, merencanakan tebal perkerasan jalan. Untuk itu kita perlu beberapa data, di antaranya data jalan, kriteria jalan. Ini sebuah contoh kasus di mana sebuah jalan itu terletak di Kandang Menjangan, daerah Kandang Menjangan ini, di Kartosuro, di Jawa ya. Misalnya di Jawa Timur ini, Kandang Menjangan. Karang Menjangan, kalau saya di sana Karang Menjangan, karena ini Kandang Menjangan. Nah, jalan ini digunakan untuk jalan arteri. Jadi, jalan arteri, ada jalan kolektor ya, ada jalan lokal, ini jalan arteri, jalan provinsi. Lebarnya 14 meter ya, luar biasa lebar ya. Dan jalan itu terdiri dari 4 lajur, 2 arah. Lajurnya ada 4 dan ada 2 arah jalan. Kecepatan rencananya dirancang 60 km per jam. Ini ada data SVLR ya, volume lalu lintas harian 12.820. Anjay, benar yang bohong. Mama Is yang bohong. Nah, ini kita merancangnya tentang tebal perkerasan. Ini perkerasan lentur atau analisis komponen. Begitu itu perlu data tanahnya. Nah, ini dasarnya 6%. Begitu bahkan tetapi Pak, suruh Salman itu badiam, Pak. Perencanaan ini direncanakan tahunnya. Ini dirancang dari 2014 sampai 2033 targetnya. Dengan suca. Ini data kendaraan yang itu. Penumpang, berapa jumlah kendaraannya? 12.000. Bus 8 ton, ini jumlah kendaraannya ada 600. Truk 2A 10 ton, ada 100 kendaraan. Truk 2A 13 ton, ini 80 kendaraan. Truk 3A 20 ton, mampu mengangkutnya beban 20 ton, ada 40 kendaraan. Jadi LHR-nya jumlah volume lalu lintas harian ada 12.820 kendaraan setiap hari. Memang ini kapasitasnya banyak. Untuk material perkerasan, HP mainan. ini dirancang untuk lebar jalan 14 meter menggunakan laston perkerasannya. Batu pecah ini sebagai lapisan fondasinya. Kemudian lapisan fondasi juga menggunakan sirtuk. Ini CBR-nya. Ini data CBR diambil di laboratorium. Untuk LHR pada awal rencana. Ini sudah ada rumusnya. Dengan rumus ini maka dihitung. Di mana mobil penumpang 12.000 kali 1 tambah I, I-nya 0,4, pangkatan ini 3, dan-nya 3, I-nya 4%, dapatlah 13.498 kendaraan. Dengan cara sama, didapatkan hasil mobil penumpang 13.498 kendaraan ini. Bus dihitung 16.004, truk, nah ini data-datanya. Setelah dapat data LHR, dihitung ini LHR pada tahun ke-20.
akhir rencana tahun 2033. Ini rumusnya LHR awal umur rencana kali 1 tambah I pangkat N. I-nya 8%, N-nya 3. Masukkanlah data. Habis penumpang 13.458,37 tadi kali 1 tambah I-nya 8%, 0,08, pangkat N-nya 3. Dapatlah 62.915. Nah, dengan cara yang sama didapatkanlah data semua kendaraannya, mobil penumpang, bus, truk. Kemudian yang ketiga, di lintas ekivalen permulaan untuk lebar jalan 14 meter yang direncanakan, jalur ada 4. Nah, ini gunakan jumlah jalurnya 4. Karena 14 meter ini. 11,25 sampai 15 meter itu sudah ada dalam tabel jumlah jalur yang digunakan. 4 ya. 4 jalur, 14 meter. Kalau di atas itu 15 sampai 18,75 bisa 5 jalur. 18,75 sampai 22, 6 jalur. Berikutnya koefisien distribusi kendaraan disingkat C. Mobil penumpang ini ringan dapat 0,3, untuk truk berat 0,45. Datanya dari sini 4 jalurnya sudah ada dalam tabel koefisien distribusi kendaraan. 2 arah dan 4 arah untuk 4 jalur. Nah, berikutnya angka ekivalen masing-masing kendaraan. Nah, sudah ada rumusnya, dihitung, dapatkan data-datanya. Untuk mobil penumpang, bus, dan truk. Kemudian LEP, ini menggunakan rumus, juga didapatkanlah data-data LEP. Untuk mobil penumpang, 1, bus, 48, truk, sudah ada. 17, ada 43, ada 21. Di jumlah 131,8. Oke. LEA lintas ekivalen akhir, ini rumusnya sudah ada dan dihitung dapatkan data mobil penumpang, bis, dan truk. LEA lintas ekivalen akhir. Untuk LET lintas ekivalen tengah, ini sudah ada rumusnya, dimasukkan data dapat 373. LER lintas ekivalen rencana, ini rumusnya, LED kali UR per 10 dapatlah 756,16. Nah, maka indeks tabel perkerasan DDT 5 dari garis 5. Ya. Dari data CBR ya. CBR berapa di atas? 6. Berapa CBR-nya di atas? Data CBR ada 50%, ada 100%. Data CBR. Ada data CBR itu. Nah, data CBR 6 didapatkanlah DTT 5. CBR-nya 6 tadi paling di atas. Sejauh ke atas tadi. Nah, ini CBR 6%. Data CBR di 6%. Ini data dari laboratoriumnya, diambil data tanah, dapatlah data 6%. DTT tadi 5 dari atas ini. Kemudian IP ini 2 sampai 2,5. Diambil 2. Kemudian jalan arteri FR diambil 1,5. Ini diambil dari tabel, sudah ada. Jadi sudah ada hasil perhitungannya. Ini hasil dihitung-hitung, kemudian ditabelkan. Ini kalau kemudian diteliti kembali, dihitung, sesuaikan dengan data sekarang, bisa saja berubah. Sesuaikan dengan perhitungan sekarang. Ada yang tetap bisa berubah kalau data-datanya di lapangan dapatkan penemuan baru bisa berubah. Nah, ini untuk mencari IPO, ya. Indeks permukaan pada awal umur rencana. Diambil 4 laston. Ini lapisan menggunakan laston 4. BTP diambil 9. Jadi
dan data PTP. Dan itu masih ada cara menentukan ini. Didapatkan data. Menetapkan timbal perkerasan. Ini koefisien kekuatan relatif. Ya, A1, A2, A3. 1 laston, dan sebagainya 0,4. A2 untuk pecah, CBR 100% kita salah tadi ini. CBR itu 50% CBR-nya. Ya, sudah ada, tinggal ambil datanya. A2 0,14, 0,12. Nah, dari data di atas tadi. Dari jenis material ya, kerasan. Nah, ini diambil lagi data D1 sama dengan 7,5. Untuk lapis fondasi. Jadi subgrade, di atas subgrade, di atas lapisan tanah dasar ada lapisan fondasi ya. Lapisan fondasi, kemudian di atasnya lagi lapisan permukaan. Ini lapisan permukaan. Yang ketiga, nah ini strukturnya dari lapisan dasar, kemudian tanah dasarnya, ini yang CBR-nya, datanya dapat 6%. Kemudian di atasnya lapisan fondasi bawah, sirtu, menggunakan sirtu ini CBR 50%, levelnya 27, dapat D3. Jadi tugas besarnya begini, tugas besarnya, perkerasan jalan. Hitung ini, 27. Kemudian di atasnya ini lapisan fondasi atas, menggunakan batu pecah, 20, D2-nya 20. Kemudian lapisan permukaannya, ini berapa? 7,5. Laston. Sudah dapat ya, 27. 7,5. Nah, nanti ada hasilnya ini sudah. Kerasan. Ini tebal perkerasan. Nanti selesai didapatkan hasil perkerasan lentur. Nah, ini data-data dalam perencanaan. Ada direncanakan 20 tahun, ada juga 40 tahun. Kalau tadi diambil 20 tahun perkerasan lentur. Bisa juga 40 tahun, kalau untuk perkerasan kaku 40 tahun. Ini sudah dibahas sebelumnya, perencanaan seperti ini. Ini contoh lagi yang lain. Aku memberi yang aku punya ini ya. Jadi mudah-mudahan bisa termotivasi ya kerja tugas besarnya. Jadi seperti tadi sudah kerja tugas besarnya untuk menentukan tebal perkerasan. Jadi tahapan-tahapannya tadi perhitungannya sampai didapatkanlah tebal perkerasan. Nah, ini yang lainnya bisa dibaca-baca tambahannya, contoh ya. Penyelesaian lagi. Dan ini sudah dibahas juga sebelumnya. Perhitungan tebal perkerasan juga ada perkerasan lentur, ada tebal perkerasan kaku, rigid pavement. Ini tebal perkerasan lentur. Perhitungan menggunakan tabel. Sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya, didapatkanlah data-data, kemudian dibuat dalam tabel. Misalnya ini perkerasan kaku. DR1, DR2, DR3, R4, R5 ini data hasil dari penelitian. Dimasukkan dalam tabel sehingga memudahkan untuk perencanaan tebal perkerasan. Ini untuk plat betonnya, perkerasan kaku 29,5 cm. Tebal platnya, betonnya. Ini lapisan fondasinya 15 cm. Tebal lapisan fondasi agregat kelas A 15 cm. Sambungannya. Contohnya sama ya. Ini juga perhitungan tebal perkerasan. Ini kemudian disimpulkan dari perhitungan kondisi tanah dasar yang cukup baik, maka perkerasan lentur itu lebih baik dan ekonomis dibandingkan perencanaan perkerasan kaku. Ya. Ada yang bertanya tentang perhitungan ini, tebal perkerasan? Ini yang menjadi tugas besarnya. Kalau tidak ada, belum bertanya, saya lanjut ke materi penutup dari pengembangan karakter. Apa yang bisa diambil dari karakter yang sesuai? Yang apakah sudah menjadi karakter Anda atau belum? Nah, kita lanjut ke pembahasan pengembangan karakter. Dimana ini
Kita akan bahas kisah Nabi Shu'aib alaihissalam. Nabi Shu'aib alaihissalam ini adalah juru bicara para nabi. Jadi dia pintar bicara. Allah Ta'ala menjadikannya dalam bertutur. Nabi Shu'aib ini pintar dalam berargumentasi. Nabi Shu'aib alaihissalam berdakwah pada kaum Madian di perbatasan Syam. Nah, kota Syam, negeri Syam sekarang sedang panas ya, sedang bertempur, berperang. Sampai sekarang tidak selesai. Sama dengan Ukraina, Rusia, bertempur terus. Nah, kaum Madian ini mereka menyembah pohon. Mereka namakan Aikah. Dan pohonnya ini Aikah. Mereka menyembah pohon di dalam hutan. Jadi Allah Ta'ala merintahkan dalam Al-Quran surat Al-Isra 35, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Jadi ada aturan dalam hal jual beli itu agar takaran timbangan itu tidak dikurangi, tidak ditambah. Jadi harus adil ya, sesuai dengan neraca ukuran ini. Nah, mereka ini kaum Madian suka berbuat curang, mereka mengurangi timbangan. Kalau mereka berjual, mereka kurangi timbangan. Kalau mereka membeli, mungkin mereka minta tambah timbangan supaya untung. Nantinya standarnya keuntungan, mereka ingin mendapatkan keuntungan dengan cara mengambil hak orang lain. Orang lain mereka ambil. Nabi SAW menyuruh kepada kaumnya dan memberi contoh kepada mereka agar mereka berlaku jujur. Wahai kaumku, kata Nabi SAW, timbanglah dengan jujur, jangan merugikan dan mengganggu orang lain. Nah, tetapi beberapa orang Madian berkata, Nabi Shu'aib, kami akan tetap mengurangi timbangan supaya kami dapatkan keuntungan yang besar. Jadi standar mereka memang keuntungan. Tidak masalah orang lain dirugikan, mereka tidak pikir itu. Yang penting mereka bisa untung. Mereka malah menggoncang dan mengusir rumah Nabi SAW dan pengikutnya. Jadi begitulah sikap masyarakat yang didakwahi. Ya, kebanyakan mereka bukan menerima, tapi menolak. Yang menerima itu ada beberapa nabi, tapi rata-rata tolak. Contohnya yang ditolak adalah Nabi Shu'aib alaihissalam dan pengikutnya. Nah, Allah Ta'ala kemudian mengazab kaum Madian dengan datangnya awan hitam dan api, serta terjadi gempa yang dahsyat. Biasa kebakaran di negerinya, di mana-mana kalau terbakar, dan gempa, ditambah dengan gempa lagi, sama menyebar api. Dan itu terjadi selama 7 hari, mereka kepanasan, angin tidak berhembus, maka mereka mati bergelimpangan. Apa pelajaran dapat diambil? Kita bisa mengambil karakter Nabi Shu'aib di mana bersikap yang jujur, selalu bersikap jujur dan tidak merugikan teman. Yang kedua, tidak boleh mengambil dan mengurangi hak orang lain. Dan ketiga, setiap yang kita perbuat akan kita tanggung akibatnya. Yang tiga, mahasiswa diharapkan selalu bersikap jujur, tidak merugikan teman. Yang kedua, mahasiswa tidak boleh mengambil dan mengurangi hak orang lain. Yang ketiga, setiap yang kita lakukan, yang kita perbuat, itu semua akan diminta pertanggungjawaban. Di dunia akan didapatkan balasannya, di akhirat lagi juga dapatkan perbuatan kita lakukan. Nah, ini bagi yang Muslim bisa selalu membaca Al-Quran. Surah Az-Zalzalah bisa dihafal. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha qala insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasduru an-nasu ashtatan liyaraw a'malahum wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang berbuat baik, walaupun kecil sekecil zarah, kecil debu akan dibalas. Itu juga yang berbuat buruk, sekecil zarah debu, maka akan dibalas juga. Ya, mari beramal yang baik ya. Ya, sekian materi dari saya. Mungkin ada yang menambahkan atau bertanya? Yang belum absen, Pak. Nah, kalau tidak ada, saya tutup dulu. Mengucapkan alhamdulillah. Kita mulai dengan doa. Bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.